Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan Bittawli wal fadli wal ihsan Walladhi hadana lil iman Wa faddalani lana ala sa'iril adiyah. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sayyidi waladi adilan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Fadilatal muhtaramin al-'aizat, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para sepuh bina sepuh, para tokoh masyarakat, para masyayikh-masyayikh kita, guru-guru kita, dosen-dosen di UIN Wali Songo Semarang, khususnya beliau dosen pengampu di dalam kelas Matkul Retorika Dakwah Al-Mukarram Al-Ustadz Qomari. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan. Dan saya berharap kepada beliau Al-Ustadz Qomari selalu memberikan nasihat-nasihat kepada kami, yaitu sebagai murid-muridnya di kelas Retorika Dakwah. Dan tak lupa juga ya yang saya hormati seluruh mahasiswa UIN di Wali Songo Semarang, khususnya mahasiswa dan mahasiswi di kelas Matkul Retorika Dakwah rahimahumullah. Pertama-tama dan yang paling diutamakan, malah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, pertolongannya kepada kita semuanya, yang mana hingga detik ini Allah berikan kepada kita sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat dalam memandang alam semesta, sehat dalam mendengar, sehat dalam berbicara, sehat dalam berpikiran, dan sehat-sehat yang banyak, yang mana tidak bisa kita hitung sama sekali. Semua itu adalah bentuk dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berikan kepada kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang selalu beriman, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sifatnya Allah, rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah itu diperlukan kepada seluruh hamba-hambanya. Tanpa adanya sifat rahmannya Allah, sifat rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada kita semua, maka kita tidak bisa menikmati setiap hirupan nafas. Pendengaran kita akan berhenti jika tidak mendapatkan rahman, sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita patut bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang mana diberikan kepada kita semuanya. Qala Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita semuanya ingin menghitung nikmatnya Allah yang sangat luas ini, la tuhsuha, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Maka dari itu, marilah kita perbanyak pujian-pujian kita kepada Allah dengan melantunkan ucapan syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiyur Rahmah, seorang nabi yang mana membawa kasih sayangnya kepada alam semesta, rahmatan lil alamin, kasih sayangnya kepada alam semesta, entah itu manusia, entah itu alam semesta, bumi, binatang dan lain sebagainya. Semua itu mendapatkan kasih sayangnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seorang nabi yang rela mati demi umatnya. Darahnya beliau pertaruhkan, harga dirinya beliau pertaruhkan, hartanya beliau pertaruhkan, warganya beliau pertaruhkan hanya demi untuk membangun, membangkitkan, mengokohkan panji-panji Islam di seluruh dunia. Kita sebagai umatnya yang mana dinanti-nantikan oleh beliau dan dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus patut bersyukur. Dalam sebuah hadis Nabi, kita dikatakan sebagai saudara-saudaranya Kanjeng Nabi yang mana dinantikan oleh Kanjeng Nabi. Karena apa? Walakin ikhwanil ladzina amanu bi walam yarawni, yaitu seorang saudara-saudara yang mana mereka beriman kepada Rasulullah, walam yarawni, akan tetapi mereka tidak pernah memandangku, tidak pernah duduk bersama denganku, tidak pernah mendengarkan setiap ucapanku. Nah, inilah kita umat di akhir zaman yang mana dirindukan dan dinanti-nantikan kelak oleh baginda besar Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang sangat mencintai umatnya. Maka dari itu ucapan syukur kita, rindu kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu melalui ucapan cinta dan rindu, sholawat kepada beliau. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asron, barang siapa yang mengucapkan, yang mau bersolawat, yang mau mulutnya itu ucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali, maka Allah akan balas 10 rahmat. Yang mana juga dikatakan oleh guru kita, guru besar Islam, muslimin wal muslimat di dunia, As-Sayyid Al-Habib Umar bin Habib, bahkan beliau mengatakan satu rahmatnya tersebut itu luasnya, keagungannya melebihi dunia dan alam semesta. Beliaulah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang mana kita tunggu, alladzi turja syafa'atu fi yaumil qiyamah, yang mana kita tunggu nantikan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Semoga dengan kita membaca sholawat, rindu, cinta kita sebagai cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam aktsara minas salati alaihi wa thamratuhu al-wusul ila syafaati wa suhbatuhu fil jannah. Bahkan dikatakan barang siapa yang mencintai, yang menanamkan cintanya yang sangat kuat dalam hatinya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aksara minas sholati alaihi, maka perbanyaklah bacaan sholawatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasamratu, buahnya dari selalu sering melantunkan bacaan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ila syafaatihi wa suhbatu fil jannah, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan bisa duduk bersama beliau, saling menyapa dengan beliau, berkomunikasi dengan beliau fil jannah, di surga nanti. Semoga kita, harapannya kita sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menjadi umat yang sebenar-benarnya umat yang benar-benar yang dinantikan dan dirindukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita menjadi umat yang selalu di depan menjaga Rasulullah, menjaga ahlul baitin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita bisa berkumpul bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin.
pada kesempatan kali ini saya sedikit akan mengulas mengenai tema maraknya peredaran miras di kalangan remaja atau anak muda. Miras, minuman keras adalah suatu minuman yang mana dapat merusak akal pikiran bagi peminumnya. Bahkan miras itu tidak hanya dilarang dalam negara saja, bahkan di dalam agama Islam sangat-sangat diharamkan. Di negara ini miras sangat dilarang keras oleh pemerintah Indonesia. Kita sebagai anak muda, sebagai generasi milenial, penerus bangsa, penerus para pahlawan-pahlawan nasional, jangan sampai kita menyentuh miras sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Dokter juga mengatakan dengan selalu mengkonsumsi miras itu juga dapat menyebabkan kecerdasan akan mulai melemah, dan bahkan yang saking bahayanya itu miras juga bisa menyebabkan kematian. Naudzubillah min dzalik, Anda menjadi mati naas kan kalau seperti itu. Maka dari itu kita sebagai anak bangsa, sebagai orang muslim yang mana selalu menaruhkan harga diri Islam di dalam hati kita, kita harus menjadikan prinsip kita, menaruh prinsip dalam diri kita untuk menjauhi dan tidak meminum minuman. Di dalam agama Islam diterangkan, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, surat Al-Ma'idah ayat 90, yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr minuman keras itu, wal maisir berjudi, wal ansab berkurban untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, perbuatan-perbuatan itu termasuk bagian perbuatan-perbuatan dari syaitan. Maka dari itu fajtanibu, jauhilah perbuatan-perbuatan tercela tersebut, perbuatan-perbuatan yang mana dapat mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi barang siapa yang bisa menjauhi larangan tersebut, la'allakum tuflihun, maka kita semuanya akan menjadi golongan orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Kita sebagai anak muda penerus bangsa, kita harus menaruh prinsip yang kuat akan hal tersebut. Jangan sampai kita merusak etensitas negara bangsa Indonesia yang mana itu dihancurkan oleh anak-anak muda seperti kita ini. Maka dari itu, pesan bagi diri saya sendiri dan bagi seluruh anak-anak muda dimanapun kalian berada, kita sebagai orang muslim dan kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai penerus bangsa, sebagai pemuda yang mana nantinya akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia, kita harus menjaga diri kita dari perbuatan mengkonsumsi miras yang mana bisa menghancurkan otak kita dan bahkan karakter kita, dan paling bahayanya juga dapat menyebabkan kematian yang cepat bagi diri kita, bagi orang-orang yang mengkonsumsinya. Ya, itu mungkin pidato singkat dari saya mengenai maraknya penyebaran miras di kalangan remaja. Kalau kita bahas lebih banyaknya mungkin bisa, tapi karena waktu yang diberikan oleh beliau Ustadz Komari
sangat pendek, mungkin yang bisa saya jelaskan hanya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan-perkataan yang kurang sopan di dalam hati-hati saudara atau pendengar, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Al-Fakir Lutfian Mubarak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang senantiasa mendengarkan tausiah singkat saya. Terima kasih. Semoga Allah berikan kenikmatan kita, kenikmatan di dunia maupun di surga, kenikmatan yang diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah berikan kesempatan kepada kita, berikan kenikmatan kepada kita semuanya sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bertemu dengan beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.